Borussia Dortmund berada di ambang meraih trofi Liga Champions UEFA, dan kini hanya Real Madrid yang menghalangi mereka di babak final yang akan digelar di Wembley pada 2 Juni dini hari. Kami akan membahas 5 alasan mengapa Dortmund sang juara di tahun 1997 itu akan bisa kembali berjaya untuk kedua kalinya saat harus berhadapan dengan rajanya Liga Champions Real Madrid. Simak penjelasannya sebagai berikut. Ambisi menghapus kenangan buruk di Wembley. 11 tahun yang lalu, pasukan Dortmund asuhan Jurgen Klopp memiliki waktu 90 menit untuk bisa meraih gelar juara Liga Champions kedua mereka melawan rival satu negara mereka, yaitu Bayern Munchen. Pada akhirnya, mereka dikalahkan tipis oleh rival domestik mereka, saat gol telat Arjen Robben memastikan kemenangan 2-1 untuk Munchen. Sama seperti pertandingan melawan Real Madrid pada 2 Juni nanti, pertandingan itu juga akan digelar di Stadion Wembley, yang berarti Dortmund akan kembali ke stadion di mana mereka pernah patah hati di kompetisi Eropa. Final kali ini nyaris menjadi pengulangan hingga akhirnya Real Madrid mencetak 2 gol di saat-saat terakhir di babak semifinal untuk mengamankan tiket ke babak final dan menyingkirkan Bayern Munchen di kompetisi Liga Champions. Kali ini, Dortmund akan menghadapi sang juara 14 kali di Stadion Nasional Inggris. Dan ini rasanya seperti sudah ditakdirkan. Dortmund kini berambisi untuk menghapus kenangan buruk mereka di Wembley dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka lakukan 1 dekade silam. Sukses hancurkan raksasa Eropa. Perjalanan Dortmund untuk bisa mencapai ke babak final tidaklah mudah. Semuanya dimulai dengan grup neraka yang diisi oleh finalis 2020 dan juara Ligue 1 Paris Saint-Germain. Kemudian ada klub Premier League Newcastle United dan juga raksasa Italia AC Milan. Meski kalah pada laga pertama mereka dari PSG dengan skor 2-0, anak asuh Edin Terzic bangkit untuk tidak hanya lolos ke babak knockout, tetapi mereka juga memuncaki grup mereka. Ganjaran kesuksesan Dortmund lolos ke fase knockout adalah pertandingan babak 16 besar melawan tim Eredivisie PSV Eindhoven, yang saat itu hanya kalah 1 kali di liga domestik. Di Schwarzgelben akhirnya menang telak. Mereka menang dengan agregat 3-1. Lalu dilanjutkan dengan mengalahkan Atletico Madrid dengan agregat 5-4 di babak perempat final. PSG adalah lawan mereka berikutnya di babak semifinal. Dan juara Prancis itu dikalahkan di kedua leg saat Dortmund memastikan kemenangan agregat 2-0. Sepanjang perjalanan ini, BVB telah menghadapi banyak tantangan dan rintangan, tetapi telah melewati setiap ujian tersebut dengan sangat baik. Tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa melakukan hal yang sama saat melawan Los Blancos. Lini belakang yang tangguh. Sebagian besar kesuksesan Borussia Dortmund musim ini diraih berkat soliditas mereka di lini pertahanan. Mereka telah mencatatkan 6 clean sheet di kompetisi Liga Champions musim ini, yang merupakan raihan tertinggi mereka sejak edisi 1997-1998. Menjaga pertahanan mereka dari ancaman PSG yang telah mencetak 19 gol dalam 10 pertandingan hingga saat itu, Dortmund tetap tenang di laga kandang dan juga tandang. Di kedua leg semifinal, Mats Hummels tampil heroik, memutar balik waktu untuk mengingatkan semua orang betapa hebatnya dia. Hummels menjadi pemain terbaik di Signal Iduna Park dan juga di Parkless Princess. Dia juga dibantu oleh Nico Schlotterbeck di sampingnya di jantung lini belakang. Bek tengah mantan pemain Freiburg itu telah berkembang pesat musim ini, memadukan kemampuan teknisnya dengan naluri bertahan dan kepemimpinan. Statistik menunjukkan betapa kuatnya pertahanan Dortmund. Pasangan bek tengah mereka memimpin turnamen tahun ini untuk perolehan bola dan tackle yang dimenangkan. Sementara Hummels bahkan mencetak gol krusial di Paris untuk memastikan tiket Dortmund ke babak final. Jika pemain lawan lolos di belakang bek tengah, maka mereka masih harus menghadapi Gregor Kobel, kiper yang memiliki penyelamatan terbanyak dengan total 42 penyelamatan. Untuk menghadapi pemain seperti Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Rodrigo, lini belakang Dortmund harus tampil maksimal. Dan mereka telah menunjukkan selama 10 bulan terakhir bahwa mereka bisa mengatasi siapapun yang mereka hadapi. Lini serang dalam performa terbaik. Menjaga pertahanan dengan ketat hanyalah setengah dari pertempuran.
Dortmund juga memiliki sesuatu di ujung lapangan yang lain. Untungnya mereka memiliki banyak senjata untuk bisa membuat Madrid kewalahan. Niklas Füllkrug memimpin rekan-rekannya dengan mencetak total 3 gol Liga Champions. Tetapi ia menawarkan lebih dari sekedar mencetak gol ke gawang lawan. Kepercayaan diri dan kekuatannya dalam menahan bola memungkinkan Dortmund untuk keluar dari masalah. Sementara ia juga teratur membawa pemain lain untuk mengikuti permainannya. Jadon Sancho juga tampil luar biasa dalam beberapa pekan terakhir dan menyebabkan banyak masalah bagi PSG. Sementara pemain seperti Donyell Malen, Karim Adeyemi, Marco Reus, dan Julian Brandt telah muncul dengan kontribusi besar mereka di saat-saat penting. Secara keseluruhan, ada 12 pemain Dortmund yang berbeda yang telah mencetak gol di kompetisi Eropa musim ini. Sementara gelandang Marcel Sabitzer memimpin daftar assist dengan 5 asisnya. Ditambah Youssoufa Moukoko dan Jamie Bynoe-Gittens yang telah memberikan dampak dari bangku cadangan, masih ada lebih dari cukup pemain lainnya untuk bisa membuat kekacauan bagi tim asuhan Carlo Ancelotti. Faktor Marco Reus. Hanya 2 pemain yang tampil melawan Bayern Munchen di tahun 2013 yang tersisa di skuad Borussia Dortmund saat ini. Mereka adalah Mats Hummels dan juga Marco Reus. Pemain yang terakhir telah mengkonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Signal Iduna Park pada musim panas ini. Dan pemain asal Jerman yang merupakan salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub ingin pergi dengan gaya. Ia ingin memimpin timnya meraih kejayaan Eropa. Hanya 3 pemain lain, termasuk Hummels, yang mencatatkan penampilan lebih banyak dari 428 penampilan Marco Reus untuk Borussia Dortmund. Reus juga berada di posisi kedua dalam daftar pencetak gol sepanjang masa dengan total 170 gol. Andai tidak sering cedera sepanjang karirnya, dia pasti akan mencatatkan lebih banyak gol. Satu hal yang kurang dimiliki Reus selama ia membela Dortmund adalah lemari trofi yang penuh. Dia datang pada tahun 2012, musim setelah BVB meraih gelar Bundesliga kedua berturut-turut. Sayangnya, itu merupakan terakhir kalinya mereka merebut Meisterschale. Sejauh ini, Marco Reus meraih 2 gelar juara di FB Pokal. Dan tidak ada cara yang lebih baik untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seorang ikon selain memberikan hadiah terbesar sepak bola Eropa. Dia juga pasti akan termotivasi untuk melakukannya. Bagaimana menurutmu? Apakah Borussia Dortmund akan mampu meredam sang raja Liga Champions Real Madrid? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.